keluarga Coleman. Pada tahun 2009 di negara bagian Kolombia, Amerika Serikat, digemparkan dengan kasus pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga. Oke, kita akan membahasnya lebih dalam. Chris Coleman, atau yang lebih akrab disapa Chris, merupakan orang Kristen yang taat. Bahkan kedua orang tuanya merupakan pendeta. Setelah lulus SMA, Chris Coleman melanjutkan pilihan karirnya untuk bergabung sebagai anggota tentara Amerika Serikat. Ia bergabung pada Marinir dan ditempatkan di divisi K9. Di situ juga dia menemukan pujaan hatinya, yaitu Sherry. Sherry juga bekerja sebagai tentara Amerika Serikat, khususnya tentara Angkatan Udara. Selanjutnya, hubungan mereka sangat baik hingga dibuahi dua putra, yaitu Griffin dan juga Garrett. Awalnya, keluarga ini baik-baik saja, bahkan orang-orang melihat melalui foto-foto dindingnya merasa bahwa keluarga ini adalah keluarga yang rukun. Chris Coleman adalah seorang Kristen yang taat dan kedua orang tuanya juga adalah seorang pendeta, maka teman dari dua orang tuanya atau bisa disebut Josh Mayer merekrut Chris untuk menjadi pengawal pribadinya atau menjadi bodyguardnya. Ya, perlu diketahui bahwa Josh Mayer adalah pendeta Kristen yang mengabarkan Injil dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Bahkan di tahun itu dia memiliki saluran TV sendiri atau memiliki program TV sendiri. Ya, Josh Mayer sangatlah terkenal di tahun itu. Dan juga perlu kamu ketahui, karena teriming-iming uang juga lah, Chris Coleman mau menjadi pengawal pribadinya Josh Mayer. Dan juga menurut informasi, Chris Coleman sudah mengenal Josh Mayer sejak kecil karena orang tuanya sama-sama pendeta. Kamu ketahui bahwa Chris Coleman bekerja sebagai pengawal pribadi dari Josh Mayer, menghasilkan pendapatan sebesar $100.000. Ya, $100.000 jika dirupiahkan di tahun ini saja akan menghasilkan 1,5 miliar rupiah. Itu kalau dirupiahkan. Semua masalah berawal ketika Chris Coleman memilih pekerjaan sebagai pengawal pribadi dari Josh Mayer. Iya, semuanya dimulai di sini. Karena Josh Mayer merupakan pendeta yang mengabarkan Injil dari satu tempat ke tempat-tempat yang lain yang ada di Amerika Serikat, saking terkenalnya dia, tentu pasti ada orang yang tidak menyukainya. Chris Coleman juga terkena kritikan, bahkan terkena pesan-pesan negatif dari orang-orang yang tidak menyukai Josh Mayer. Menurut informasi, Chris Coleman mendapatkan pesan misterius yang berisikan bahwa Chris Coleman harus menghentikan Josh Mayer untuk mengabarkan Injil. Atau tidak, keluargamu akan mati saat tidur. Chris Coleman bekerja pada Josh Mayer. Chris Coleman mendapatkan banyak sekali pesan-pesan teror. Bahkan 3 pesan utamanya itu dikirim melalui email. Yang mengirimkannya ini bernamakan @destroychris@gmail.com. Dan juga beberapa surat yang ada pada kotak pos di halaman depan rumah Chris. Pada pesan yang diterima Chris melalui email, yang pertama berisikan bahwa Chris harus menghentikan Josh Mayer untuk memberitakan Injil atau keluarga Chris yang menjadi taruhannya. Awalnya,
Chris Coleman yang bekerja sebagai tentara tentu tidak merasa takut. Untuk apa merasa takut? Namun, karena Josh Meyer adalah seorang pendeta yang sangat terkenal, ia harus berpergian ke negara bagian satu dan lainnya tentu harus ditemani oleh Chris Coleman. Oleh karena itu juga Chris Coleman sering meninggalkan keluarganya di rumah. Sampai pada suatu hari, istri Chris Coleman menemukan surat yang berisikan tentang ancaman pembunuhan kembali yang ia terima dari kotak pos yang ada di halaman depannya. Karena Sherry sangat ketakutan, Sherry menghubungi Chris Coleman. Oleh karena itu, Chris Coleman mencari temannya yang seorang anggota polisi untuk mencari tahu tentang kejadian ini. Nah, rumah Justin Barlow yang letaknya hanya berseberangan dari rumah Chris, maka Justin Barlow memiliki ide untuk memasang kamera yang mengarah pada kotak pos milik Chris Coleman. Dia memasang kamera yang dinyalakan selama 24 jam. Namun, dari hasil rekaman tidak menunjukkan ada orang yang mencurigakan. Bahkan, beberapa kali ada polisi atau dari pihak keamanan yang melakukan patroli di lingkungan sekitar rumah Chris. Namun, anggota patroli tidak menemukan orang-orang yang mencurigakan. Yang terekam dari kamera milik Justin adalah momen di mana saat Chris dan anak-anaknya bermain lempar tangkap. Chris Coleman pulang dari Hawaii. Ia mengajak main anak-anaknya lempar tangkap, dan kejadian ini terekam oleh kamera pengawas milik Justin Barlow. Keesokan harinya, Chris Coleman menelpon Justin, mengatakan bahwa saya telah menghubungi Shirley berkali-kali, namun Shirley tidak mengangkat teleponnya. Bisakah kamu datang ke rumahku untuk mengecek apakah mereka baik-baik saja? Nah, kenapa Chris Coleman menelpon Justin pada pukul 7 pagi? Hal ini dikarenakan Chris Coleman mengatakan kepada Justin bahwa ia sedang berada di pusat kebugaran atau di tempat gym. Oleh karena itu, Justin langsung segera mengecek keadaan rumah Chris Coleman. Detektif, apakah sampai saat ini kalian sudah bisa menebak kira-kira siapa yang melakukan pembunuhan ini? Kalau kalian bisa menebaknya, silakan komen di bawah dan juga sebutkan siapa pelaku pembunuhan keluarga Coleman. Melalui rekaman yang dimiliki oleh Justin, Justin terlihat masuk ke rumahnya. Lalu beberapa detik kemudian, ia keluar kembali sambil terlihat syok dan langsung memegang ponselnya, lalu menghubungi kepolisian terdekat dan juga langsung menghubungi Chris Coleman. Betapa syok raut wajahnya terekam melalui rekaman tersebut karena ia menemukan Shirley dan Griffin serta Garrett telah meninggal. Tapi polisi menemukan jasad Sherry dibunuh seperti dicekik, dan juga bila dilihat dari bekas lukanya, ia melakukan perlawanan. Beda dengan pada jasad Griffin dan juga Garrett, seperti tidak ada perlawanan. Petugas medis memindahkan jasad tersebut ke dalam ambulan. Salah satu petugas medis yang ada di dalam ambulan tersebut melihat bekas luka yang ada pada tangan milik Chris.
Lalu petugas medis itu pun bertanya kepada Chris, "Kenapa, dari mana kamu bisa mendapatkan luka tersebut?" Lalu Chris Coleman pun menjawab, "Saya mendapatkan luka ini ketika saya memukul-mukul tembok, karena saya tidak bisa menerima keadaan ini," jawab Coleman. Namun, karena petugas medis ini sudah ahli dan sudah menemukan banyak sekali bekas luka, sudah paham dari mana biasanya sumber-sumber luka. Oleh karena itu, petugas medis pun menjawab lagi, "Sepertinya lukamu ini tidak diakibatkan saat kamu memukul tembok, karena lukamu ini seperti luka cakaran, bukan luka dari hasil memukul tembok." Setelah 3 hari, polisi melakukan investigasi pada jasad milik Sherry. Polisi menemukan bahwa ada bekas darah milik Chris di kuku tangan Sherry. Hal ini, polisi langsung mendatangi kediaman rumah Chris dan membawa Chris untuk proses investigasi lebih lanjut. Chris diberikan banyak sekali pertanyaan, namun wajah Chris seperti orang yang kebingungan dan tidak mengerti apa-apa. Namun, karena kasus ini ditangani oleh profiler yang handal dalam bidangnya, profiler ini pun menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan Chris. Dan akhirnya Chris mau mengakui perbuatannya. Chris membunuh istri dan anak-anaknya dengan cara dicekik, dan yang melakukan perlawanan hanya Sherry. Mengapa Chris melakukan ini? Hal ini terungkap pada pesan teks pendek yang didapati pada handphone milik Sherry. Di situ terdapat beberapa teks yang sangat mengejutkan. Ternyata pada akhir-akhir sebelum kejadian, hubungan Sherry dengan Chris sedang tidak akur. Padahal bila dilihat pada foto-foto dinding mereka, sepertinya keluarga mereka ini sangat rukun, bahkan seperti tidak memiliki masalah sekalipun. Namun, ternyata melalui pesan-pesan singkat tersebut dapat diketahui bahwa Chris ingin meminta bercerai pada Sherry. Saya akan membacakan teksnya itu. Dalam teks pesan pendek itu, Sherry menulis, "Chris ingin bercerai. Dia bilang aku dan anak-anakku menghalangi pekerjaannya. Masalah pernikahan tidak cukup untuk membuat tuduhan pembunuhan tetap." Kemudian, polisi mencari orang yang kira-kira mengapa bisa terjadi perceraian ini. Ya, menurut dari pesan tersebut, tentu polisi tidak langsung menuduh bahwa ini karena ingin bercerai. Namun, ketika handphone milik Chris diperiksa, ditemukan bahwa Chris sering berhubungan dengan wanita lain yang namanya adalah Tara. Sampai polisi melakukan investigasi kepada Tara, ternyata Tara merupakan wanita asal Florida, Amerika Serikat. Ia telah menjalin hubungan selama ini dengan Chris Coleman. Saat ditanyai lebih lanjut oleh polisi mengenai alasan mengapa Chris Coleman melakukan pembunuhan ini, ia menjawab bahwa ia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Lalu apa hubungannya ia membunuh dengan pekerjaannya? Ternyata Chris Coleman merasa sudah tidak cocok lagi dengan Sherry. Namun ia tidak ingin bercerai, karena bila bercerai, ia takut akan kehilangan pekerjaannya. Namun ketika polisi bertanya pada Joyce Meyer, "Apakah kamu tidak ingin mempekerjakan orang yang telah bercerai?" Joyce Meyer pun memberi jawaban telak. Ia berkata
bahwa banyak yang mengikuti aku dan banyak yang bekerja padaku memiliki hubungan keluarga yang tidak rukun alias sudah bercerai. Namun, aku tetap menerima mereka apa adanya. Jawaban Joyce Meyer memukul telak alasan yang telah dibuat oleh Chris Coleman, sehingga Chris Coleman semakin dipertanyakan. Dan mengenai email dan pesan-pesan yang dikirim ke rumahnya, ternyata ketika dilacak lebih lanjut oleh polisi, orang yang mengirim pesan-pesan misterius yang bernamakan destroychris@gmail.com dilacak IP-nya, dan ternyata IP-nya itu adalah milik komputer Chris sendiri yang berada di rumah itu. Sehingga dapat kita simpulkan detektif bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Akhirnya, tentu penjahat haruslah dihukum. Chris Coleman melakukan sidang pada tahun 2009 dan ditetapkan bahwa ia harus menerima hukuman 3 kali seumur hidupnya di penjara dan tidak akan pernah bisa mendapatkan bebas bersyarat. Nah, itulah kisah pembunuhan keluarga Coleman. Kira-kira di episode berikutnya kita akan membahas apa? Silahkan ya, bila kamu detektif memiliki ide atau saran untuk komen di bawah. Jangan lupa kamu komen di bawah dan juga jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe bila kamu menyukai video ini. Terima kasih.